Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin kita dari kelompok 4. Ya, di kesempatan kali ini kita memperlihatkan video diskusi kami tentang analisa yang kita tinjau. Tapi sebelum itu kita kayaknya perlu perkenalan diri dulu deh. Boleh sekali. Oke, kenalin guys, nama gue Amalia Anissa. Dan nama gue Spinus Fadila. Gue Jeremy Nathaniel Sirait. Nama gue Arin Agung Almarifah. Just keep on watching. 2,000 years later. Hoi Jer, Oi, jalan aja. iya nih, habis dari mana pada? Aduh, di kantin kita. Duduk. Iya nih, gue lagi lihat keputusan perkara Telkomsel nih mengenai pasca bayar nih. Oh itu, tahu gue tuh. Lu tahu? Iya. Menurut kalian gimana emang? Yang ini kan lawan Albert itu pada Telkomsel. Ya, di Medan. Emang kronologi awalnya gimana sih? Kronologi awalnya itu dari pihak konsumennya ya. Jadi Pak Albert itu sebagai konsumen, dia itu kan punya HP baru nih. Oke. Nah, karena dia pikir kayaknya dia ganti kartu aja gitu. Nah, kartu pakai bayar itu diserahin ke anaknya gitu. Tapi sebelum diserahin ke anaknya, si Pak Albert ini dia tuh konfirmasi untuk penurunan limit. Yang tadinya 10 juta jadi 1.500.000 gitu untuk dipakai anaknya. Oke. Terus tiba-tiba setelah berapa lama dipakai sama anaknya, ada surat tagihan pembayaran sampai 8.700.000-an. Nah, karena dari pihak Pak Albert sebagai konsumen ini dia merasa kaget ya, karena sebenarnya kan dia udah konfirmasi ke operatornya kenapa dia baikkan gitu kan. Bahwasanya limitnya sudah dituruni. Iya gitu. Nah, pas dia konfirmasi ulang, tapi dari pihak operatornya ini cuma menjelaskan bahwa kartunya dia ini limitnya 10 jutaan kayak gitu. Oke. Sementara tiba-tiba tagihannya 8 juta. Iya, makanya kan. Nah, dia merasa apa yang dia konfirmasikan diabaikan dong sama pihak Telkomselnya gitu kan. Betul. Nah, udah berapa lama ternyata kartunya itu sudah dalam limit 8 juta tidak bisa digunakan lagi. Kan ibaratnya diblokir lah sama pihak Telkomselnya. Terus dia itu kayak dari pihak Telkomselnya itu untuk melakukan penagihannya dilakukan ke nomor-nomor yang sering dihubungi sama anaknya. Nomor kontak-kontak keluarga gitu ya, Iya. dicacetin gitu, Iya, diteleponin. dan yang lebih parah lagi, tau nggak? Tadi kan gue sempat nyinggung 8.700.000-an ya. Nah, ternyata naik secara drastis sampai 19 jutaan. Signifikan sekali perbedaannya. Iya, makanya apalagi dia ngajak-ngajak nomor-nomor keluarga yang sama sekali nggak ada satu pautnya sama kasus ini gitu kan. Itu bisa naik itu kenapa kan? Sampai 19 juta. Kalau masalah naiknya dari gue juga nggak tahu sih, pas gue baca putusannya juga kayak gitu, dengan naik dengan jangka waktu yang tidak begitu lama dari 8 juta tiba-tiba naik, padahal kartunya itu udah diblokir sama pihak Telkomselnya. Karena kalau buat telisik sendiri ya, menurut sudut pandang gue yang meskipun gue prabayar sih, nggak pasca bayar, itu nggak masuk akal banget itu. Kenapa Kayaknya, sampai tagihan lebih 19 juta gitu? Tapi setahu gue 19 juta itu adalah akumulasi dari 10 juta pemakaian anaknya karena top up video game. gitu ya? Iya, Game apa? game PUBG. Masuk Jadi akal. iya, tanpa sepengetahuan orang tuanya dia men-top up 10 juta. Makanya jadi bengkak 19 juta. Iya, itu akumulasi dari 8 juta yang sebelumnya. Gitu ya. Tagihannya ditagih di bulan Juli. Tapi ya, setahu yang gue baca di beritanya dan putusannya nih, limit kartu bapaknya itu kan, orang tuanya atau konsumen itu kan 10 juta ya, yang seharusnya sudah di-cut atau sudah diblokir kalau batas makanya melebihi. Nah, ini masih bisa sampai 19 juta ya. Nah, iya. Gimana tuh ya? Atau seenggaknya dikasih peringatan bahwasanya udah melebihi limit. Iya. Tapi kan yang di putusannya itu di 8 juta udah diblokir. Udah diblokir ya. Iya. Diblokir, dan juga dia udah ke rumah-rumah katanya, udah ngasih surat ke rumah konsumen itu. Iya. Nah, lantas tanggapan dari pelaku usahanya yang mana itu adalah Telkomsel itu gimana? Kalau dari Telkomsel sendiri terkait kredit limit servisnya itu kan bisa diubah sama pelanggannya sendiri menurut tata cara dan
ketentuan yang berlaku di Telkomsel. Ya, Nah, terus si Pak Albertnya ini emang dia tuh menetapkan limitnya itu 10 juta. Tadi itu kartu sebelumnya ya. Untuk kartu sebelumnya itu 10 juta. Nah, tidak menurut Pak Albert itu dia tuh udah ngehubungin customer service-nya Telkomsel. Tapi menurut Telkomsel sendiri dia itu nggak pernah menerima panggilan dari Pak Albert ini gitu. Jadi kan Telkomsel itu setiap ada telepon yang masuk pasti dicatat kan sama dia, lokasinya di mana, dia teleponnya dari mana, terus apa aja yang dia bahas itu dicatat. Tapi dari Telkomsel sendiri itu dia bilang nggak ada gitu. Jadi kesimpulannya Pak Albert ini nggak pernah nelfon Telkomsel untuk menetapkan Limit terbarunya ya? limit terbarunya Oh, ya, 1 juta konfirmasi lah 500 ya. itu. Ya, jadi gitu. kayak perkara ini jadi si pelaku usahanya itu sebenarnya yang mana itu adalah Telkomsel itu sebenarnya udah melakukan upaya-upaya untuk mengirim tagihan ke si konsumennya, itu si Albert, entah itu dari telepon kah atau dari pesan kah atau bahkan sampai ngirim surat tagihan ke alamat si konsumen, si Albert Panjaitan. Tapi nggak ada respon ya. Nggak ada sama sekali, padahal sudah dilakukan segala macam upaya oleh dari si Telkomsel tersebut Dia sebagai pelaku usaha kan. sebagai pelaku usaha. Yang gue baca juga nih ya, sebelum kasus ini naik ke pengadilan, dari pihak konsumen atau Pak Albert Panjaitan ini mengajukan keluhannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK. Nah, dan dari BPSK ini juga udah punya putusannya. Nah, putusannya ini ya, bentar ya, gue baca dulu. Yang pertama, menerima pengaduan konsumen. Kedua, menghukum pelaku usaha untuk mengaktifkan kembali kartu Halo. Ketiga, menghukum konsumen membayar denda yang telah ditandatangani di smartphone pelaku usaha tahun 2017 dengan limit sebesar 1.500.000. Keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Nah, kalau putusan BPSK ini kan dia pada tanggal 7 Januari 2021, tapi dari pihak Telkomsel merasa keberatan dan akhirnya mengenai perkara ini dinaikkanlah ke Pengadilan Kota Medan sebagai pemohon keberatan dan dari pihak Pak Agus sebagai keberatan. Jadi dari BPSK-nya sendiri udah ada putusannya belum sih? Udah tadi gue sebutin, jadi dari mereka itu untuk penyelesaiannya secara arbitrase. Nah, jadi kan perkara ini udah naik nih ke pengadilan. Itu gimana pertimbangan hukumnya di pengadilan? Ada yang tahu nggak teman-teman? Gua sempat baca putusan pengadilannya nih, menimbang permohonan keberatan pemohon dan termohon setelah membaca bukti surat dan saksi serta salinan resmi putusan BPSK arbitrase tanggal 7 Januari 2021 tidak dipertimbangkan lagi oleh PN Medan karena tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan BPSK Kota Medan. Berarti otomatis putusan yang dipakai BPSK itu sudah tidak dipakai lagi ya di Pengadilan Medan itu, Iya. karena ada hal yang dapat melemahkan. Terus melihat tersebut ya, kenapa sih dari pihak Telkomsel sebagai pelaku usaha ini menaikkan perkara tersebut ke pengadilan? Supaya putusan BPSK tersebut dikuatkan lagi oleh Pengadilan Kota Medan. Nah terus amar dari pengadilan itu apa? Amar putusannya itu yang pertama menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan tersebut. Yang Ya. kedua menguatkan putusan BPSK Kota Medan nomor 098 garing arbitrase garing 2020 garing BPSK Medan tanggal 7 Januari 2021 yang diajukan keberatan. Yang ketiga menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat keberatan ditetapkan sejumlah 360.000. Menurut kalian putusan ini udah tepat belum nih guys? Enggak, kalau menurut gue pribadi putusan ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau menurut gue pribadi seharusnya yang membayar ganti rugi itu seharusnya sih dari konsumen. Konsumennya itu siapa? Albert Panjaitan yang membayar ganti rugi karena dia sudah melalaikan kewajiban dia sebagai seorang konsumen, di mana dia sudah mendapatkan haknya dari pelaku usahanya si Telkomsel tersebut, tapi dia melalaikan tugasnya dia, yaitu harus membayar tagihan dari Telkomsel itu. Karena sebagaimana dituliskan di pasal 143 KUA Perdata, di mana dituliskan di situ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk
Perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Oh, berarti dengan kata lain dari pihak konsumen atau alat penyetan ini tidak memenuhi prestasi gitu. Ya, aman prestasi. Ya, jadinya dia melakukan prestasi. Ya. Nah, sebenarnya kalau Jeremy bilang pasal 243 seperti itu, gue juga ada sambungannya nih dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, pasal Berapa tuh, Man? di pasal 5. Nah, pasal 5 itu mengenai kewajiban konsumen. Nah, poin A, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, jadi di sini ya sama aja sebenarnya dari pihak alat penyetan ini tidak memenuhi prestasi. Jadi dia telah melakukan prestasi karena kan dia sudah dihubungi melalui via telepon, via SMS, Akan disamperin ke rumahnya. nah bahkan sampai ke rumahnya juga, tapi tidak ada tanggapan dari si Albert itu sendiri untuk memenuhi prestasinya atau kewajibannya dia. Gitu. Kalau dari gue sih ada tambahan sedikit sih. Apa tuh, Rin? Di pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang A, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang B, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang C, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang D, untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diabaikan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang E, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ada 2 pasal ya di Jadi dalam ada 2 Undang-Undang pasal. Perlindungan Konsumen. Terima kasih teman-teman, juga Pak Hendra dan Ibu Yesi sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video analisa putusan kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan sampai ketemu di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.